Gue di sana harus foto senyum. Lihat gue senyum gak nih? Gue bahas juga kenapa motornya si Rianto yang musuh yang tukar mesin. Iya. Setiap gue ngomong diputerin ke situ lagi gitu terus loh toh. Udah sampai lu deh coba kayak penyidik deh ngomong sama maling diputar lama kan digebuk kan. Kalau gue di Indonesia gue gebuknya. Nama eventnya udah jelas. Iya, non organization. Nah, lo mau ngomong apa sekarang? Iya. Lo mau ngebahas event yang regulasi internasional balap yang ada paguin semua nggak bisa lah. Gue dari jam 8 pagi gue, ya. Iya. Gue start keluar rumah jam 8 pagi nih. Gue nyampe hotel cuma mandi, gue ketemu dia lagi anjing langsung sampai subuh gue. Lo bayangin sejak berapa capek gue. Nah, kok balik lagi, ini event gua, peraturan gua, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dia bisa buat peraturan pada saat itu. Iya. Gimana pun mereka mau menangkan negara mereka. Terus dia Iyalah. bilang, kalau gua nggak fair, motor IBK bisa gua ributin juga. Karena udah Nih, lo nih. Iya. Lo ke Thailand coba deh ngomong sama dia deh. Jangan bilang ini itu, lo cuma menyimpulkan apa yang gua ngocehin. Gua udah bilang, udah tusuk aja, tusuk gua bilang. Gua lagi mau digat juga, gua bilang kan, tusuk aja nih, ayo tusuk nih, gua bilang nih. Gua bukan mewajarkan Jamsat bangsat, lu denger ini ya. Gua sebagai orang yang suka, yang kita bikin event balapan aja ya, keluarga gua mau masuk aja, gua nggak urusin gitu loh. Gua suruh ke orang gua gitu buat megang handphone gitu kan. Bicara kita musim panas musim dingin, udahlah capek lah anjing udah ngomongin udah. Tai kucing lo ngomongin coba sendiri sama dia, coba masalah panas sama dingin. Nah, lo ajak dia ke sauna dia mau tuh. Ya udah lo kasih gue buktinya mana? Ada. Malu nggak lo? Gue tanya. Gue pikir dia nggak mungkin ada, ngada-ngada kan. Han gue bilang mereka ngada-ngada. Coba naik kok, gue bilang dikasih anjing. Di Facebook bukan dia baru bikin hari. Gue pikir dia orang baru bikin nih. Ada. Nah, tapi secara lu nih kok, lu yang hadir langsung di sana, sebenarnya lu ngerasa nggak sih mereka itu tuh curang apa nggak sebenarnya? Menurut lu nih? Mereka ini sebenarnya nggak suka sama Tato. Dari Jako, dari semua yang orang-orang. Bisa ya? Gua nggak tahu lah. Yang gua kesal lagi adalah dari ini kasus dia ngapain gua tanya. Dan kalau dia mau janjiin yang lu bilang akomodasi harus di depan. Karena tuh yang kemarin kejadian dia bilang mau nanggung hotel apa segala macam di Burira mau bayar kita akhirnya nggak dibayar sama dia. Palsu berarti? Palsu. Gua tanya lo deh, apa gua di situ bisa kayak dianggap gua yang punya motor? Gua bisa nyuruh-nyuruh. Oke. PT CV rugi dong. Jadi beneran rugi nih. Rugi abis. Tok. Gimana sih kok ceritanya? Nanya Dia, mulu. dia kesirap kayaknya. Disirap jam besar. Iya, ini netizen lagi nyerang gua katanya gua jadi pro ke Jamsa, nggak pro ke Tekno yang nggak gitulah. Nggak ada gua pro ke Jamsa. Kenapa kok? Jadi emang kenapa gak perlu ke Jamsa? Kenapa? Ya. Gua kaget sebenarnya pas lu telepon kita video call bertiga sama Hanan sama Odi itu. Gua bilang nih, lu kan ngejelasin. Emang terkesan lu kayak jadi pro ke Jamsa karena lu mau ikutan lagi NGO. Lu bilang Ikutan lagi itu cuman gue pengen taruhnya doang, bukan balapannya. malah mau taruhnya doang. Taruhnya doang, gue sama Lego. Oh, kelas itu seru 1.5. Sama kalau setengah. Dan itu gue konfirmasi ke anak-anak juga mau, udah gak ada masalah. Dengan regulasinya harus detail yang gue bilang, maksudnya pelajaran kemarin kita kan udah tahu semua nih gue nih apa aja kekurangan. Kenapa gue jadi baik-baik? Gue pengen ya ini orang nggak jadi rese lagi, jadi gue bisa balap lagi dan mereka mau terima lagi kita balap. Gitu. Kemarin itu kan kita ditolak banget sana nih. Betul. Banyak yang nggak tahu orang kenapa kayak ditolak segala macam. Itu banyak miskom antara ya Taton, ya Tekno sama Taton. Dan ini nggak nyampe ke owner. Ini buat lulus semua yang ngata-ngatain gue yang bilang gue pro ke Jamsa nih bangsat gue bilang. Lu kagak tahu ceritanya gimana anjing gue. Gimana emang jadi ceritanya? Ya ceritanya adalah ini kita ada miskom di trade translator si tua inilah. Menurut lu nih? Iya, bukan menurut gue emang udah yang keadaan di meja itu kan lu semua nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Apa yang dia ngomong pakai bahasa Thailand kan nggak mungkin gue balas pakai bahasa Sunda.
Iya. Makanya kagak ngerti juga tuh orang gua ngomong apa juga. Ternyata kan emang ini dari Jamsa ke Taton sampai ke kitanya beda. Itu yang bikin jadi misal. Itu kenapa yang bikin gue jadi nggak jadi marah. Karena gue jadi kasih lihat semua gitu loh, apa yang terjadi di sana, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena memang faktanya nggak. Faktanya emang nggak seperti itu gitu loh. Dan masalah motor gue, yang gue bilang tadi gitu, gue mau marah bagian mananya ketika motor gue udah salah. Yang gue bilang ke lu deh gitu, gue juga ngomong ke Hanan, gue telepon langsung. Han, gue mau marah gimana Han, gue bilang. Dia kasih lihat semua bukti, sampai yang nemenin gue pun sampai nggak bisa ngomong, sampai bilang bahwa ini gue yang salah. Coba lo jadi gue gimana coba? Gue posisi gue orang yang nggak paham. Kita juga cuma ngeliat by data, betul nggak? Bukan teknis detailnya gimana loh, Rip. Data yang gue lihat, apa yang mereka sampaikan, itu semua bisa diterima. Dan dia orang memang sudah ada peraturan. Sudah ada peraturannya. Salahnya Peraturan itu yang nggak sampai ke kita. nggak sampai kita, atau mungkin sampai ke kita, kitanya nggak notice. Karena fokusnya udah beda ke sana. Gitu Tapi loh. itu kok yang lo ngomong peraturan masalah 20 menit ya. Kan emang ada time countdown mundur tuh. Itu Itu kan yang kita tahu tuh, Tekno tahu itu untuk timer mundur eventnya, bukan scrutinery-nya gitu loh. Nah, sementara yang lo bilang di balapnya regulasi, aja. iya. Nah. Balap kelar ya udah scrut tuh area Beda lain lagi. gitu. Yang mereka bilang adalah ya itu keseluruhan event dari motor balap sampai lulus sampai beres. Itu pun udah dikonfirmasi ke Taton. Taton ini udah tahu. Yang jadi masalah kenapa Taton ini nggak nyampain ke kita, ke Han. Dia cuma bilang, gue udah bilang ke manajer lu. Dia cuma bilang gitu doang. Tanya manajer lu. Pas lo video call Taton, dia bilang apa masalah ini? 20 menit ini. Bener. Hah? Bener. Taton bilang sebenarnya udah. Iya. Dia udah bilang udah ngasih tahu Hanan belum? Udah. Katanya sih udah, karena gue video call gue, Taton Hanan. Terus dia berdua berdebat tuh masalah Hanan sama gue, lupa lah. Udah. Ya mungkin Hanan berdebat juga masalah itu kali kok. 20 menit untuk eventnya, bukan scrutineering termasuk gitu kok. Karena kalau scrutineering termasuk kok nggak mungkin kalau gue bilang sih. Kayak yang 16 besar Iya. nih lo cari Iya sekarang ya, gini deh, maksud gue gini loh. Kita sekarang mau komplain nih. Dia yang punya Ya. event. Dia punya event. Kalau lu bermasalah dengan itu, kenapa lu nggak komplain dari sebelum event? Kenapa nggak lu mempertanyakan? 20 menit ini apa aja? Apakah dia sampai balap? Apa ini dari pit masuk, pit Sampai in, scrut, sampai kelar. scrut, kelar itu cuma 20 menit atau apa? Ini kita nggak pernah ada nanya deh sini. Gua tanya deh, selama kita di Thailand, ngapain aja kita? Maksud gue selama berjalan kita di Thailand ikut event enggak, event NGO kemarin yang kita di Buriram. Nah, Selain kita nonton, kita nungguin motor anak-anak, kita ngeliatin tuh ngeliatin aspek-aspek pada kerja, ngeliatin anak yang kerja, tapi kita nggak ada yang pernah tahu detail balapan itu seperti apa. Setuju nggak lo gue? iya. Karena maksudnya emang berjalan normal aja kok. Bukan kita normal, emang countdown. bukan normal. hitung Satu, mundur. kita nggak ngerti bahasa yang kita ngoceh, mereka ngoceh Iya. apa, ya kan? Dua, yang kita percaya untuk ngurusin gua nggak tahu siapa aja. Satu itu. Yang terakhir yang gua tahu kata-kata Jordi ngurusin, lu ngurusin keuangan, Jordi ngurusin teknis. Iya. Nah, itu Bener. ntar masalah ntar gua bahas deh. Ya enggak, ya, lu nggak ada salahnya karena lu ngurusin keuangan deh. Iya itu dia. Ada itu nggak? Masalahnya nih konten sama Argan ngomong. Manajernya ada yang sambil konten, kan Lah. netizen taunya ke gua. Gue bilang, fungsi manajer itu bukan konten, bukan ngapa-ngapain Iya. sendiri. Kalau konten ada lagi urusan konten. Iya. Yang konten banyak, gua konten, lu konten, Joding konten, semua konten bos. Iya. Tekno konten. Bener. Bukan misalnya gua bilang Emang lu, kita nggak punya orang yang buat maju itu emang nggak itu punya. gue bilang, kenapa gue bilang nggak profesional? Itu semua harus ada bagian-bagiannya. Ya udah Tekno konten kan si bawa si siapa? Ajis. Ajis. Mm-mm. Ya kan, lu mah mau konten nggak ada urusan, orang ngurusin duit lu mah. Iya. Lu nggak ada urusan ke, yang gue tau kan waktu itu Jordi yang dipercaya untuk ngurusin teknis di sana. Setahu gue ya, yang gue dengar gitu, gue tahu Jordi ngurusin teknisnya balapan, Arif keuangan, bendahara, ya kan, Ajis media, bener nggak? Iya. Sampai di sana kan
Gue nggak ngelihat ya, kita ini owner tahu deh ini ngapain aja, ini balap apa sekarang, atau lu nggak minimal lu bolak-balik rajin ke area scrut yang panitia itu loh, untuk nanyain ini kelas apa, ini gimana, ini kenapa. Pada saat itu gue bahas juga kenapa motornya si Rianto yang musuh yang tukar mesin. Iya. Gue bilang, terus dia bilang, kenapa lu mengiyakan versi Hanan? Dia udah komplain ke Taton. Taton tapi ngomong ke sana. Nggak tahu ngomong apa kesana. Gua nggak tahu. Dia bilang, lu bisa stop balapan itu, bisa lu batalin kalau emang lu nggak suka, lu nggak setuju sama motornya. Masalahnya versi mereka. kayak Ini versinya mereka nih. Gue Iya. ngomong, karena gue bilang, gue langsung stop. Gue bilang itu bukan urusan gue, itu bukan motor gue bilang. Gue stop. Gue bahas masalah di gue aja, gue bilang. Tapi versinya dia harusnya bisa di stop. Bisa. Karena bukan lu doang, orang Thailand pun balap sering kayak begitu. Ketika Karena kemarin tuh kejadian HB sama Ongtrak mau main nggak jadi sesuai kan? regulasi. Iya, Nah, stop. dia bilang gitu. Itu bisa, dia bilang. Kenapa lu malah jalan? Kita dibilang Taton waktu itu udah nggak ada waktu lagi, Nah. kalau lu nggak datang event lu gugur. Nah, sebenarnya mereka bilang, lu boleh stop balapan. Tadi kan diskomnya di situ. Nah, Kita nggak tahu Taton nyampe. nah itu gue bilang. Mungkin sebenarnya bisa kita putus, nggak mau, kita harus jalan battle dulu baru event sesuai regulasi. Seharusnya yang bener adalah semua nih lu yang namanya pengurus deh, gue nggak tahu siapa deh, aktif dong. Lu ke panitia langsung dong. Lu ke panitia langsung bilang itu bukan motornya. Gue digituin. Lu bisa stop karena semua orang Thailand pun sama orang Thailand bisa memberhentikan balapan kok emang dia nggak suka. Tapi memang mereka di sana memang sering Ada, seperti itu. sering itu. Ya itu dia HB sama si Ongtrat nggak jadi balap. Lo maksud gua mereka sering Ya mungkin, tukar iya, motor. ya mungkin gitu kan. Tapi lu punya hak untuk nggak mau, gitu. Itu yang Dia bilang kemarin, lu nya kan tetap jalan balap. Kenapa jalan balap? Dan lu harus, Hanan bilang dia udah sampai ke Taton kok. Gua nggak ngerti deh. Tatonnya nggak sampai ke mereka. Tatonnya nggak ngomong nih orang ini nggak ngomong. kayak lagu berarti. Nah. Sebelah tangan. Tepuk sebelah tangan. Nah, ya kan, ini sekarang gua clearin semua nih ya. Ada Paduka ya. Ada Mama Duka ya. Merasa gua ngomongin dia, kagak ini ngapain ngomong. Oh, lu kan netizen pada tahunnya. Iya. Kan manajer Ya, saya, kalau lu kan nggak usah diomongin, emang lu kasih ada emang konten gitu loh sebelum. Emang gue ditunjuk pertama kali nih, gue jelasin gue ya, mau Dito sama Hanan ngurusin bagian keuangan ya om, manajer keuangan sama sebagai media partner. Karena kan jujur anak-anak ada tambahan dari gua kok, dari YouTube gua pun 30% kan, lumayan. Dan emang gue tetap supaya jadi media partner gitu. Jadi gue pas lu ngomong gitu, netizen pada ngomong gitu, aduh anjing sedih juga gua. Ngapain gila gua ngomongin orang konten? Gua juga sendiri konten, tapi gua kan nggak apa-apa, gua nggak ada urusan di situ. Gua bukan Bebas aja. gua pengurus. Yang masuk gua itu adalah gua bilang struktur tim maksud gue, bukan yang kontennya. Maksud gua struktur tim itu harus jelas nih. Dia apa, semua ada gitu. Maksud gua gitu. Bukannya gua nggak bilang lu konten gila. Orang banyak yang bilang ada gua pro ke Jamsa lah, gua di apain lah kok jadi bayar ke Jamsa. Gua bukan jadi bayar ke dia, gua nggak pernah jadi bayar ke dia juga. Gua di sana harus foto senyum. Boleh gua senyum nggak nih? Senyum pakai gigi. Ini enggak, Senyum aneka. enggak apa gitu. Aduh gila lo. Dengan lu setelah mediasi sama orang hampir 8 jam lu kira-kira ini, gue pengen tahu coba secara Ketemu ujungnya nggak enak. dan ujungnya kayak begitu. Lu mediasi ngobrol 8 jam yang gue bahasanya gue nggak bisa gimana, yang gue ngomong juga udah sampai capek, udah sampai muter-muter, cuman setiap gue ngomong diputerin ke situ lagi gitu terus loh toh. Udah sampai lu deh coba kayak penyidik deh ngomong sama maling diputar lama kan digebuk kan. Kalau gue di Indonesia gue gebuknya. Sayang gue negara orang nih kan, gue nggak mau gue gebuk juga kan aja. Gue udah gregetan sebenarnya, tapi yang disampaikan sama dia fakta yang nggak bisa gue bantah. Kondisinya lain kalau misalnya yang gue bilang tadi deh, motor gue dengan regulasi yang mereka bikin dan gue bener sesuai,
duit gua nggak dibayar, mungkin gua tembak orang kayak gitu loh. Masalahnya kan adalah begitu dia cek dan motor gua nggak sesuai regulasi, ya di luar mesin harus dingin, harus panas, gua nggak tahu masalah itu, gitu loh. Dan itu pun kita nggak ada perjanjiannya. Kita ketemu malam ada bahas nggak masalah harus mesin dingin? Nggak ada. Nggak ada. Lo mau ngomong apa coba? Lo nggak ada perjanjian bahwa skrut mesin gua harus pas dingin ya. Kita bahas sama mesin nggak boleh boleh tuker berapa lama? Oke, saya rapiin aja ya. Ya. Kalau mesin jebol misalkan kan base off tuh maksudnya nih. Bukan, kita kan Yang mana? kita kan ngebahas regulasi sama dia malam itu, yang kita tantangan itu loh, itu enggak. Yang kita bahas adalah kan kita tantangan mesinnya, mesin boleh tuker sekali, gitu kan, apa segala macam gue lupa. Tapi kita nggak ngebahas masalah skrutnya, pas dingin atau pas panas atau apalah gitu gua nggak tahu. Karena Itu yang menurut jadi- gue sih, kayak emang itu nggak perlu dibahas kok. Maksudnya Tapi itu skrut jadi motor kan emang dingin. itu jadi buat Jadi- pembelaan mereka gue. Iya itu dia. Yang gue bilang tadi, Rip, lo mau ngomong apapun, dia bilang Iya kan gue bilang ini balapan gue. peraturan FIM internasional. Nggak perlu, mereka nggak Iya, bisa. harus mesin dingin dia Sesuai bilang dia aja. ya ini event gua. Gua nggak di FAM, gua nggak dalam member FAM, FIA juga. Dan NGO dia Dan non NGO government dia- iya. organization Lo- dia di luar IMI-nya Nama, sana. nama eventnya udah jelas. Iya, Ya non kan? organization. Nah, lo mau ngomong apa sekarang? Iya. Lo mau ngebahas event yang regulasi internasional balap yang ada paguin semua, nggak bisa lah. Dia cuma bilang ini event gua gitu, terus gua suka gua mau skrutnya kapan? Mau gua skrutnya besok nggak boleh aja, ya kan? Yang dia tahu dia skrut motor lu lewat titik, dia ngomong gitu ke gua mau ngomong apa? Dan emang ada videonya semua, dia punya buktinya semua dari motor gua sampai pit, ternyata dia punya juga deh. Mereka bukan nggak konten anjing, mereka konten semua gila. Ada semua berapa orang di situ dia ada. Gue bilang cuma Ana bilang, kok kita cuma 2 orang dikasih lihat anjing berempat. Lu mau ngomong apa? Siapa? Hah? Ada kalau nggak salah ada Bisu, ada Otek kalau nggak salah ya, ada Handoko, ada Odi kalau nggak salah nih. Terakhir baru gue datang karena Han mau ke Dimas Ben Open. Itu kejadian berempat setelah rame. Enggak. Sebelum. Dari awal itu emang udah rame. Sebenarnya yang orang masuk boleh screw cuma boleh 2. Oke. Tapi kalau motor Thailand menang juga rame banget yang masuk. Katanya kok. gitu. Akhirnya kan makanya kan dia bilang kan ya udah gitu loh. Karena gua juga ngelawan itu tadinya. Terus dia bilang, "Ini kan lebih dari 2 kita nggak masalahin." Gitu loh. Dia bilang gitu. Gua permasalahan tadinya toh. Dia bilang, "Lu banyak kita udah toleransi sebenarnya. Dari masalah time limit, dari masalah orang masuk dalam pit, gitu-gitulah." Terus ya mereka ngomong gitu, gua juga udah bingung. Satu gua juga udah Bingung capek. sebenarnya kayak itu emang Gua peraturan satu, yang dibuat, tapi kita nggak bisa ngelawan kok. Gua dari jam 8 pagi gua. Iya. Gue start keluar rumah jam 8 pagi nih. Gue nyampe hotel cuma mandi, gue ketemu dia lagi anjing langsung sampai subuh. Gue lo bayangin sudah berapa capek gue. Tambah berdebat lagi begitu yang gue nggak bisa ngebahas ya gimana mereka punya Kita bisa data. balas. Iya. Lo mau balas apa? Gue bilang kalau motor lo bener kita fight sampai subuh dah. Sampai besok pagi gue ladenin. Masalahnya motor gue salah. Gue ngakuin emang itu motor emang kita kelewatan kok. Kalau kasus itu dulu mungkin lain kan, emang Beda, lu. venturenya. Nah, kalau itu kan itu lain lah, itu kan lu ambigu juga sama kan. Itu sama kok, mulai dari Sama. kasus Om Dito tuh giliran Kalau- dia nih ada toleransi 0,8 Kalau kok. itu ambigunya beda. Kalau ini gue udah kelewat, Rip. Itu dia kelewat kan, itu 3,8 Dia kok. kelewat kok. Lewat 0,8. Dianya yang kelewat kan. Dia Iya. kelewat. Nah. Tapi oke, nggak apa-apa. Dia Toleransi buat dia. ada toleransi sendiri. Nah itu. Kira kita cuma lewat 0,05 dikasusin. Nah, Kita lewat 2,8. Hah? 0,8. Emang 52,40? 40. Gua 0,8. 5248. 0,08 dong. Iya 0,08 maksudnya. Iya. Dia dikit kok dia 0,8 kok. dia lewatnya. 0,8 hampir 1. Karburatornya. Ya, sekarang lu ngomong cerita berapa puluh tahun Itu kan lalu. enggak kok balik lagi. Ini event gua, peraturan gua, kita nggak Iya. bisa ngomong apa-apa. Dia bisa buat peraturan pada saat itu. Iya. Gimana pun mereka mau menangkan negara mereka. Terus dia Iyalah. bilang, kalau gua nggak fair, motor IBK bisa gua ributin juga. Kenapa? Ya maksudnya kalau gua emang mau ngebayar duit itu dan gua mau curang, kan itu bukti gua bayar gitu loh, dia bilang. Arhan bilang, kok itu kan kita ngecek skut segala macem, kadang-kadang nggak salah kan. Tapi kan ada piston dia bilang. Terus sekarang 65 kan. Iya, emang itu doang. Iya. Stroke bebas. Iya dia bilang, tapi kan lu ada pistonnya bisa kita ukur juga. Kalau emang kita mau
Grecokin, intinya mereka bilang gitu, kalau mau gua grecokin bisa gitu sebenarnya. Bukannya gua niat grecokin lu semua buat jadi nggak benar, kayak Berarti kan tergantung niat dia sebenarnya kalau gua ngambil guys. kalau mungkin nih kalau ini kalah kan 2-0 Thailand. Iya. Iyalah. Dia- Kalau itu motor iya. Rianto lagi mungkin bisa 3-0 kalah. Iya. Makanya kan dia langsung cut off. Dia buat cut off Iya, pada ya saat itu. udah makanya kan maksudnya di cut off yang pas apesnya motor gue Iya benar. dan motor gue kelebihan. Lu mau ngomong apa deh? Apa salahnya kita ikut-ikut itu ya itu. Itu lu mau ngomong apa deh? Itu intinya gue bilang susah. Sebenarnya dari mulai sebelum match sih kok ya, kita udah selalu minta nih perjanjian tertulis. Ada kan? Tapi Kita kan bikin. gitu doang kok, nggak ada tanda tangan, nggak ada marking mesin. Kita kan minta marking mesin supaya dia Sorry nggak nih, Wak. tuker motor. Saat itu ya orang yang percaya Jordi kan sama Kacong untuk ngecek besokannya. Jor, besok lu pasti Oke. ya? Nah, Bener? iya, Itu tapi ada kan gua. si Jordi udah ke Taton juga. Ya, susah, gua nggak tahu. Itu kita Gua- selalu minta Taton. Kita kan ujungnya Taton doang kok. Kita keputusan Ngomong Taton apapun. nggak tahu kita ngomong Susah sama juga. seperti apa. Jordi udah. Bukan masalah gini loh, maksudnya kalau Jordi udah, dia sebagai orang tekno aslinya bisa marah dong. Kalau belum dijalanin, kenapa nggak ditanyain lagi gitu loh? Kenapa nggak terus dipertanyakan? Sedangkan tuh ada motor Rianto, ya kan? Ada motor Acong juga loh, ada motor dia juga balap, ya kan? Yang dimana merugikan dia sendiri juga akhirnya kan? Oh itu orang ganti motor, bener nggak? Iyalah, Iya. udah selalu kita pertanyakan kok. Gua sampai live tuh kan gua ngikutin juga motor dimasukin, dituker sama Calit Saino. Itu yang gue bilang tugasnya manajer, Hmm. buat detail. Tapi sudah sempet omongan yang sama Taton itu kan yang kenapa motor ditukar itu kan. Taton. Versinya Han udah nyampe ke Taton, anak-anak ngomong ke Taton. Iya, ini mereka tuker motor nih. Iya. Nah, Tatonnya nggak nyampe apa-apa ke mereka. itu kita nggak tahu. Mungkin versi Taton bilangnya udah sampein. Udah, tapi nggak diterima di sana. Nah, itu kita nggak tahu tuh ya. Iya. Sebenarnya udah permasalahan inti kita harus punya translator yang netral kok, yang bisa ngomong Indo Thailand. Sekarang ini lo punya manajer yang beneran ngurusin ini semua tapi nggak bisa bahasa Thailand juga. Percuma Tapi kok. dia bisa ke panitia. Dia ngomong apa panitia nggak ada yang bisa bahasa Inggris? Pakai translate dong bos. Hah? Translate dong, Google Translate kan bisa. Kita nggak harus ke Taton, kita taat ke sana bayar. Susah juga kok mau pakai Google Translate. Tahu sendiri kalau ke Thailand Oke kan gini, Ute bisa bahasa Thailand. nggak bisa semuanya, Iya, tapi sedikit dia paling bisa. dikit-dikit Tapi bisa. dia sendiri ngurusin sama panitia. Iya. Lu mau ngomong apa? Dia fight sendirian di jabatan, gue ngeliat loh, yang kita lagi ribut dia udah dalam duluan loh. Yang dia sama ISR ya kalau nggak Iya, salah ya. dia urusin sampai beres. Bisa kan? Lah kita event balap internasional. Ya mereka harus ngerti apa yang kita mau, apa yang kita komplain. Namanya tim panitia mereka bentuk gitu loh. Buktinya Ute bisa beres sih masalahnya. Kalau bicara gitu, Ute bisa beres sampai diterima semua. Ngomong apa? Karena itu case-nya nggak menyangkut NGO, dia protes orang Malaysia Nah itu dia. dan event nih. Tapi di event mereka, Iya. di event NGO gitu loh. Jadi si Jamsanya bilang ke gue, itu dia bisa gua terima, berarti yang dimana ya mau itu orang Malaysia tapi itu di dalam NGO event, bukan dengan nama event sendiri loh. Mungkin kelasnya kelas Malaysia gitu loh, mungkin kelas Malaysia tapi kan dalam NGO kelasnya. Tetap ya gimana pun ya itu part of NGO, lu mau gimana pun lo bilangnya ya itu tetap balapan NGO gitu. Kecuali hari Senin balapnya dengan Malaysia, ya itu kita mungkin si Jamsa nggak bisa ngomong. Kalau gue bilang kok itu selalu kita tuh dikecotin ketika Pasti. eksibisi kok. Iya. Kalau event tuh mereka normal kok. Normal beneran deh. RTP 2025 normal, Idola 2024 normal kok. Padahal kita Begitu ada hampir setiap tahun loh itu. iya, eksibisi pasti kita dikecotin, itu susahnya. Gue makanya bingung lah. Gue kalau ngomong gini kan lu enak gitu. Di sana bingung juga ngomongnya kan. Lu nggak berharapan sama. Coba gue ngomong masa tangan nih anjing. Iya, tapi kalau yang gue tangkap ya, yang Ya. udah 0,8, Ya. yang koes 0,08. 08. Iya. Lu hampir semili berarti kan? Hampir semili kok. Ini nggak nyampe 0,1 mili dulu Sampai lewat. 0,1. Udah susah lah intinya. Kalau lu di sana ketemu nih, gua rasa lu nggak bisa gacorin ngomong gitu. Iya.
Gue juga mau protes, ngomong apa kagak bisa. Karena udah Nih, lo nih ya. Lo ke Thailand coba deh ngomong sama dia deh. Jangan bilang ini itu, lu cuma menyimpulkan apa yang gua ngocehin. Lu nggak tahu kejadian aslinya di sana gimana kan gitu loh. Lu diserang nih, ini mereka 7 orang lo bayangin. Gua sendirian bos. Saya terkumpul orang Thailand pula. Di notabene kita nggak ngerti bahasa mereka. Iya. Nah untungnya mereka juga nggak ada kepentingan di sana, jadi pasti pro ke gue gitu loh. Mereka nyampain apa yang gue cuman satu, ada yang orang gue percaya banget, gue bawa untuk gue pengen tahu mereka ngomongin gue apa enggak. Nyata nggak ada yang ngomongin gue juga. Dia sampai naruh gini handphone di tengah itu buat ngerekam Supaya ada bukti juga. ada bukti biar dia nggak mau bohong. Iya. Apa yang mereka ngomongin itu ada semua di bukti rekaman. Ada, gue masih ada rekaman aku tinggal dikirim ke gue. Masalah gitu doang, Rep. Bukannya segampang itu juga. Gue tahu apa yang Han bilang ya. Kenapa begini kok, kenapa begini? Lu coba ngomong sendiri kan. Lu udah ngalamin di Thailand kan. Berantem sampai jam 6:30 pagi udah ngalamin kan lu. Mau ngomong apa juga bingung. Nah, lu lihat gak sih sana? Lu bayangin gua kemarin anjing sana gimana, coba lu bayangin gua. Lu sama gue Hanan tuh ngalamin loh. Buat ngeliat motor dia di atas towingnya setengah anjing tuh, motor towing baru sampai turun lagi. Lu tahu dong berapa jam alotnya kita minta ngeliat itu motor disekrut. Hah? Gila lu, sampai 6:30 pagi tuh dari motor atas towing. Kagak mau turunin tuh motor. Apa kita paksa tuh? Ayo deh. Iya. Gue udah bilang, udah tusuk aja yuk, tusuk tuh berapa motor. Gua lagi mau digat juga, gue bilang kan, tusuk aja nih, ayo tusuk nih, gue bilang nih. Gak ada yang mau Gondrong bilang, gue udah bawa botol nih bos. Lu maju, gue maju, gue tanya, ya taduh, jangan gue juga nih. Tuh kan yang start duluan aja nih gue nih. Gue ikutin belakang. Prajurit duluan lah maju. Iya, itu kita alot loh. Oh ya temen gue nih. Oh bos lu. Bos gue ini, Seth. Bos. Ya. Bos. Siap. Bos. Nih, lo duduk dulu sini boleh, langsung balik. Ya, gue lagi ngonten dulu ya. Ngonten. Mau langsung cabut? Hah? Ya udah. Siap bos. Thank you. Oke bos. Thank you bos. Thank Bos Arif lewat. Kalah lo gila karyawan gue, iPhone lo ya, yang gue storyin. Gak ditawar. Gue juga masih pakai iPhone jadul 13. Langsung nomor rekening gue gila. Kayak helm gue dicelok. Apa nih? Coba. Tahu aja. Gue harus stock offline biasanya. Coba Pfizer cekin. Tapi sana tuh yang motor si Tan itu bukan kita nggak mau lihat kok. Kita maksa ngeliat tuh dari jam berapa lo tahu Iya. lah, Rip. Ya kan? Suruh dia sprut. Terus lu sekarang ngoceh nih, kenapa nggak lo kemarin begitu? Lu anjing, lu di sana lu tahu dong. Di hari balapannya setengah mampus kita loh. Motornya masih ada depan kita aja nih ya. Nggak Tapi kan mau. memang semuanya kalau gue lihat ya memang Atur sedemikian rupa kok sama dia kok. Rapi dia. Makanya besok Pak lagi lo bawa lawyer. Lu tangan depan mereka. Detail terus dia bilang, saya bilang lu jangan urusan sama Taton, lu urusan direct sama gue langsung. Dia bilang gitu. ada tenaga juga yang bisa. Iya. Itu ada temennya. Dan semua kalau kita komunikasi sama dia harus by chat, jangan by phone. Jangan supaya ada bukti semua. Itu dia tapi Taton udah gua suruh sama Jordi sama Ana nih. Tahu? By Itu- chat. Itu gue omongin. Tapi masalahnya si Jam itu Jangan nggak pernah nelfon balas dulu. kok. Dia nelpon. Yang nelfon Taton. Bukan Iya Jaka. karena chat Taton nggak dibalas-balas. Iya, itu yang nanya 2 juta apa 2,5 juta apa. Iya, Iya. tapi supaya ada bukti chat nih. Si Jam saja nggak balas-balas ya di telepon Nah, Taton. versi Kalau mau. dia, gue suruh lu bayangin aja katanya kita lagi event balap gede, lu chatting terus yang udah dijawab oke. Si Taton cuma minta konfirmasi jadi apa enggak kan. Dia bilang ya kan kita lagi ribet lah ininya di sana, bukan lagi nyantainya di rumah. Lu nanya di hari H gue lagi jalanin event, itu wajar banget dia. Gue bukan mewajarkan Jamsat bangsat, lu denger ini ya. Gue sebagai orang yang kita bikin event balapan aja ya, keluarga gue mau masuk aja gue nggak urusin gitu loh. Gue suruh ke orang gue gitu buat buat megang handphone gitu kan. Masuk akal sih emang jawaban dia ya kayak. lu bayangin gue di sana. Emang ngehe dia. Bukan Pinter lagi- dia kok. Bukan pinter, bener nih. Iya bener sih, tapi Lu lagi event gede,
Dia yang warawiri ke sana kita di sana sendiri minta ID kita, dia nggak urusin deh. Iya. Lu harus ke sana sendiri kan. Gua nelpon juga sama nggak diangkat gitu loh. Gimana caranya gua balas di saat gua ngurusin event, dia bilang gitu. Ya ada benar juga gitu loh. Makanya semua yang gua ngomong dibalas dengan logika. Iya. Dan logikanya masuk semua. Menurut dia pinter Lu, dia. nah, ada yang bilang Tyson lu gimana lu anjing, lu ngomong pakai otak nih Pak. Kita bicara tuh bukan cuma pakai otak Bos. Kita ngomong pakai otak gitu loh. Apalagi laki-laki pakai logika. Iya. Lu selingkuh aja bisa ngomong segala macam sampai bini lu jadi percaya. Apalagi begini, laki ketemu laki, bajingan ketemu bajingan. Lu bayangin, dua-duanya penjahat, misalnya gue penjahat, ketemu penjahat nih. Sama-sama punya strategi Bos. Gitu loh. Dia punya jawaban, gue punya jawaban. Jadi apa yang gue tanyain ke mereka udah di jawabannya. Kalau ilmu lu. Udah Aduh, kalah. Kalau kandang ya. Kalau kandang, iya. Aduh. Susah gitu. Gua nggak pernah ngebelain Jaksa. Dan gua bukan nyalain siapa-siapa. Gua emang di posisi ya gua akuin motor gua emang salah. Lu mau ngomong apa yang gua bilang, lu mau ngomong apa, lu mau ngomong apapun. Dia punya datanya, punya buktinya yang saat panitianya arsinya ngecek. Bisa dibilang ketua panitianya deh yang ngecek deh. Ketua tim Skrut itu Nah, yang matanya dicek. Yang gendut. Iya. Sampai ada kamera orangnya deh. Dengan dia dengan bukti-bukti semua video yang dia punya. Jadi kalau menurut Ankan kan kita di event hari sebelumnya aman. Iya. Karena itu Skrutnya dingin, karena kan 16 besar banyak tuh yang di Banyak. Skrut. Dan motor gua kebetulan Iya. pemain paling akhir. Iya. Karena gua juga nggak nomor 1. Iya. Waktu itu kan gua posisi bawah juga. Iya. Hampir 16. Jadi diurutin dari nomor 1 toh. Tapi memang seharusnya kalau misalnya kemarin ada ikut event lolos pada saat balap harusnya oke dong. Iya, tapi Tapi masih masalah itu, Skrut pas itu. Skrutnya emang masih mesinnya masih lumayan panas itu. Karena tuh muai itu besi. Betul memang. Dan yang dia Skrut pertama itu kok dia kan tahu ring kegancet ya. Bukan Ring. gacet. Ringnya itu di dalam posisinya. Ring block itu ya, tadi kan harusnya dicopot dulu. Itu dia Kalau bilang. ngukur. Iya dia itu kan makanya gua bilang gitu, kenapa nggak copot? Iya. Dia bilang makanya gue kasih lu toleransi 0,05. Jadi 47,5 itu buat toleransi kalau lu ada ring sehat di situnya. Itu kan peraturan siapa yang buat? Buat Ya harusnya sebelum kan lu copot ngomong ring aja. sebelum lu ngomongin gue juga udah ngomong gitu. Kan event gua yang buat kata-kata. Pertanyaan gue kan dibuka masing siapa yang buka? Anak-anak. Isu. Kalau lu tahu kan lu copotin ringnya dulu dong bos. Baru disekrut, baru bisa minta mereka, karena mereka kan nunggu nih, nunggu sampai udah oke, semua udah mekanik geser. Gue lihat loh, mekanik geser, baru dia datang nyekrut, gitu loh. Iya. Dia bukan dia yang bongkar, dia nyekrutin loh. Harusnya yang ya udah kita lu tahu nih yang bakal jadi problem. O-ringnya nih, O-ring karetnya kan, dia diangkat dong. Oke, begitu oke kan dia langsung skrut toh. Bicara kita musim panas musim dingin, udahlah capek lah anjing udah ngomongin udah. Tai kucing lo ngomongin coba sendiri sama dia, coba panas sama dingin dah. Lo ajak dia ke sauna dia mau tuh. Panas dingin tuh berenang. Panas dingin dah tuh. Udah kalau panas kalau dingin kan. Lo ngomong baru tuh. Dia cuma bilang aturannya mana harus dingin. Ada ya kain kok. Nah itu lagi anjing. Dia peraturan NGO-nya. Ya peraturan yang di event hari itu, mana Iya, coba? Harus ada. di mana kewajiban gue panitia nyekrut motor lo pas dingin. Ada nggak yang bisa lo fight gitu? Nggak ada. Misal lo ke pengadilan nih, mereka nanya mana buktinya? Nggak ada dasarnya. Dasar apa? Lo mau ributin kayak gimana nih? Hah? Lo mau ributin event Asia Road Racing? Hah? Lo bandingin sama IDC, ada nggak coba? Terus dia bilang misalnya di event gue Indonesia bisa. Ya lu main di event lo aja di Indonesia. Ya kan di event gue yang bikin, gue yang punya modal. Ya kan? Salahnya apa? Salahnya kita nggak nanya. Salahnya kita menang. Iya, menang dan lu juga nggak tahu anjing. Menang nggak dibayar, bukan nggak dibayar itu udah salah kalau nggak dibayar. Menang dan emang Menang dan memang dicari dosanya. dosanya.
Itu yang benar sekarang. Betul. Jadi sekarang nggak boleh lagi bilang menang nggak dibayar. Menang dan emang ada salahnya. Salahnya emang dicari-cari dosanya. Dicari. Iya. Dicari-cari dan ternyata emang kita ada kebetulan. celah. Ada celah. Iya. Yang harusnya kita ributin kalau motor gue bener, dia nggak bayar, itu kita ributin bos. Ya kan, sampai kapanpun jangan kata damai. Kenapa gue bilang gue damai Jamsat? Ya karena emang kenyataannya gue udah salah. Jangan ada yang Masa gue mau ngaku bener terus, gila lu. Itu lu lebih malu lagi, lu jadi nggak laki gitu namanya. Gue harus bisa ngakuin kesalahan itu, gitu Ren. Iya. Ya udah tau, gue harus ngakuin emang gue salah. Tapi toleransi 0,05 itu nggak tertulis di. Ada. Itu ada. Itu untuk lewat kargo kita juga nggak tahu regulasinya. Nah, Toleransinya berapa? Itu kan itu pengalaman. Iya. Nah, harusnya kedua kalinya paham dong anjing. Ini kecemplung. Kan udah pada kecemplung ini aduh ya kan. Harusnya kedua kalinya tahu dong. Itu regulasinya ada. Bahkan yang 20 menit gue pertanyakan, ya udah lo kasih lihat gue buktinya mana? Ada. Malu nggak lo? Gue tanya. Gue pikir dia nggak mungkin ada, dia ngada-ngada kan. Han gue bilang mereka ngada-ngada. Coba nengok, gue dikasih anjing. Di Facebook bukan dia baru bikin hari gue pikir dia orang baru bikin nih. Ada. Taunya ada di Facebook. Ada. Tapi bahasa cacing semua yang ada lihat. Bahasa cacing dan dia bilang gue udah sampai nih ke manajer lu. Itu. Susah juga tuh taton lagi aja. Akhirnya sekarang gue bilang, ya lu besok-besok bikin bapak pakai bahasa Inggris. Sekarang kita Iyalah orang dia event sekarang. ya. Nah makanya sekarang dia udah persiapan dengan semua pakai bahasa Inggris. Iya, Itu karena itu banyak tuh hal tuh. Iya. Namanya NGO ASEAN Superfest, udah ASEAN masih dia semua pakai bahasa Ya, cacing. makanya sekarang. Dan minimal dia pun juga harus ada penerjemah untuk Iya. yang lain. Itu dong. di orang tim protes tuh harus udah bisa Iya. bahasa Inggris harus ya. Itu kan ada. Hah? Inti protes kita kan yang kecil itu bisa bahasa Inggris. Emang Kacamata, iya. Itu bisa bahasa Inggris. Yang Ya. kecil satu. Yang mana? Yang atau gendut atau yang megang itu loh buat kertas sama coret. Yang kepala sebrutnya kan yang gendut Gendut, tuh. ada satu lagi kan. Hah? Itu bisa bahasa Inggris. Oh. Itu dia jago bahasa Inggris. Bagus, bener-bener bahasa Inggris bagus, bukan bahasa Inggris taran, bahasa Inggris bagus. Itu kita nggak tahu tuh ya. Tahu lah ngobrol gua pakai bahasa Inggris. Lu ngobrol Iya, pakai bahasa Inggris. Pas hari kejadian itu lu ngobrol sama dia. Gua berdua sama dia dalam itu. Di dalam tempat scrut. Iya. Oh. Gua minta tolong dia. Gua minta tolong dia untuk ini motor gua dong tolong. Scrut. Ulang scrut Dia bilang ulang. dia nggak ada kewenangan, dia bilang. Si gendut itu yang kepalanya yang ada Iya, kewenangan. yang ada kewenangan yang gendut itu yang udah akhirnya nggak mau gitu karena mereka udah kecoh banget, kitanya udah terlalu Rame. dia melihat tuh udah terlalu ngacak-ngacak motor lu nggak kayak dia merasa dia kayak nggak dianggap di situ. Oh. Jadi makanya dia nggak mau ngeliat karena lu udah ngacak-ngacak terus dari kasih waktu dan lu masih nyari terus sampai dapat yang lu mau struknya, makanya dia udah nggak mau ngeliat gitu. Dianggap lu udah terlalu lama dan udah kasih waktu. Karena emang Nah jedanya itu ada peraturan nggak berapa kali boleh ngukur? itu nggak ada. Hah? Nggak ada. Ya sebenarnya harusnya nggak apa-apa dong Nggak ada kalau kita masalah. nyari-nyari. Tapi time limit lu habis. Itu time limit lagi ya. Ya emang ditulis juga ada time limit. Mau ngomong apa nih? Dan harusnya Tato notice dan limit itu. Notice. Dan itu kita lebih bukan 20 menit, udah hampir sejam lebih deh bang. Emang boleh berapa sejam? Gue kasih bukti gue, kan cuma beda 10 menit dari waktu yang screwed yang kelebihan sama yang pasti. Dia bilang dia kasih lagi bukti dia nih motor lo masuk jam berapa dia bilang. Time limit lu berapa dia? Lu mau ngomong apa ketika semua dia udah ngasih bukti itu? Lu mau bantah apa lagi gue tanya? Itu hal yang nggak bisa lo bantah ketika mereka punya data, lu cuma punya bacot. Iya, kurang lebih begitu. Kalau gue nggak bacot doang, mereka punya datanya deh. Iya. Nah tapi secara lu nih kok, Iya. lu yang hadir langsung di sana, sebenarnya lu ngerasa nggak sih mereka itu tuh curang apa nggak sebenarnya menurut lu nih? Dari mulai permainan mereka gitu. Di motor gue, Iya di motor lu. motor gue, Hmm. menurut mereka gue nggak curang sih, Normal aja. normal aja. Gue nggak bilang motor gue bener, gue juga nggak bilang mereka itu salah, mereka juga bener, gue juga nggak bilang itu karena satu kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi dan regulasinya apa kita nggak tahu. Yang gue tahu sebagai orang awam yang gue cuman owner gitu loh, gue punya motor, ya harusnya gue juga nggak tahu masalah itu. Gue taunya gue bikin motor, gue menang, gue harusnya dibayar. Ya dong, ya. Iya.
Nah, kedua masalah teknis kayak gua kalau jadi mereka pun ketika gua jadi penyelenggara event itu hal yang akan sama gua lakuin sama orang. Masalah time limit gitu. Enggak, kelebihan stroke, masalah time limit semua. Lo mau ngomong apa ketika gua sebagai ketua panitia stroke gua cek motor lo kelebihan ya, kelebihan cc deh motor lo 135 atau 150 tapi lo motor 170 cc. Iya. Misalnya gitu. Emang didis lah. Pasti didis dong. Terus kita ngomong nih, iya nih kita kan begini. Ya itu aturan gue. Ini aturan main gue. Gue punya acara. Iya. Harusnya lu nanyain gue. Aturan sebenarnya apa? Harusnya lu yang lebih aktif nanya ke gue. Detailnya apa? Ini gimana harusnya? Gue nggak pernah bilang jam saya itu salah, jam itu enggak. Gue ngelihat dari sisi gue sebagai owner yang punya motor bahwa yang di saat mereka setrut emang ada buktinya emang kelebihan deh. Di luar itu mau ada o-ring, mau itu mau mesin panas, mesin dingin. Ya kita nggak pernah nanya ke mereka aturannya sebenarnya gimana harus serut ya. Apakah lo tahu serut motor harus gimana? Yang lo tahu kan mungkin secara regulasi internasional ya. Iya, mesin tapi kan dingin lo nggak itu. tahu event mereka harusnya gimana. Iya. Regulasi secara NGO. Betul. Contoh kemarin kayak kita bikin event gua yang kita lawan Dela. Dela tuh nggak bahas tuh masalah kita serut dingin panas. Iya. Iya dong. Bisa loh dia komplain. Kalau misalnya lu komplain nih, lah bukannya harus dingin lu scrutnya segala macam gitu. Bisa dia menang terus dia kelebihan. Lu jawabannya gimana? Kan mesti harus dingin scrutnya. Jawaban lo apa? Sedangkan kita nggak ada aturan itu. Iya. Lo nggak jawab apa? Ini fan gue. Suka-suka gue mau panas mau dingin. Kurang lebih Sama sih ya. kurang lebih itu yang gue alami di sana bangsat. Lu enak tinggal telepon nggak baca sama gue. Sekarang gue tanya balik. Kayak kemarin contoh misal Dela menang, kita scrut kelebihan. Iya. Dia komplain nih. Lah, lu scrut mesin gue lagi panas. Iya. Lagi ada o-ring, lagi ada ini segala macam. Lu jawabnya apa? Gua tanya lu. Iya. Di saat itu nggak ada di buku kuning, nggak ada Iya. dimanapun aturannya dingin panas. Gua mau tanya lu jawabannya apa ke dia? Jadi kan ini acara gue. Tapi bingung gue juga masalah toleransi sih gua. Nah udah. Begitu juga makanya mereka kenapa nggak mau ke negara kita? Takut digituin. Iya. Emang kita terlalu berani Iya, nyamperin kandang orang mulu. Kitanya terlalu pede. Gitu. Kita emang udah berani. Sayangnya kita nggak belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah pernah dibikin dari motor Dito contohnya. Itu kan udah satu kesalahan yang Itu jauh lu 0,8 untuk Dito iya, si Ernun. harusnya lu lebih detail lagi untuk tahu aturannya mereka. Maksudnya lu tahu nih orang culas nih misalnya nih. Masa lu Apa regulasi kalau mau main lagi scrut sebelum main aja kali ya? Nah, menurut mereka gua. mau. Iya. Scrut sebelum main. Lu bahas apa yang mau lu bahas taruhan itu. Mereka akan bahas, kita bareng-bareng bahas, kita rembukin bareng, lu mau gimana, kita mau gimana, ketemu jalan tengahnya. Pakai legal. Iya, itu jadi permainan. Enak sebut di awal deh, nggak ada Iya. dusta lagi. Nah, mereka mau sebenarnya. Cuma mereka karena udah nggak suka sama si Taton ini, mereka juga udah nggak respect sama kita. Jadi mereka ini sebenarnya nggak suka sama Taton. Dari Jamhor, dari semua yang orang-orang. Bisa ya? Gua nggak tahu lah. Kayak gua mungkin nggak suka sama Dela kan bisa aja. Apa dianggap Taton tuh mungkin kayak Belandanya Ya mungkin Thailand lu sebagai orang Thailand dianggap kok kayak lu mau ngebela Indonesia iya, banget. Indonesia banget. Mungkin kita kan nggak tahu juga. Nah terus tapi kan mereka ini udah nggak respect sama kita karena ya Tatonnya ini, mereka udah sebelah intinya gitu loh. Karena gue lihat di sana kemarin di meja itu satu pun nggak ada yang suka sama Taton. Masa sih kok? Iya. Sumpah. Satu Kalau pun kayak nggak. Jamhor sama Taton sapa-sapaan aja palsu. Serius palsu. Iya. Iya. Gue malu gue nggak demen. Gue ketawa-tawa aja kan. Berarti komen lagi nih. Asli kemarin kunci sama Arif nih latihan nih. Netizen dia aja digoreng lagi ntar nih. Sebenarnya mereka nggak ada yang suka gitu loh. Makanya kemarin tuh kenapa mereka jadi nyerang Taton. Ini lu kok ngomong beda-beda sih gitu. Kesannya gitu loh, Rip. Ini. Mereka tuh gitu, kayak kesannya lu kenapa ngomong beda-beda Ton gitu loh.
Kesana beda, kesini beda lagi. Ngomong ke Jamsa begini, ngomong ke si Jawa begini, ngomong ke Tekno begini. Jadi yang disampaikan tuh nggak ada yang sinkron. A sono ke B, nyampe sini C, nyampainya udahlah capek, pegel, lu udah gitu, begitu ribut, udah kecot. Dia cuma bilang, gue udah nyampein ke manajer lu. Itu gue bilang, gue udah nyampein ke manajer lu. Dia cuma bilang gitu doang. Semua udah gue sampein ke manajer lu, dia bilang gitu. Terus gue bilang dari awal, gue nggak pernah bilang, gue bilang motor gue bukan manajer gue, bukan Taton. Gue bilang gitu dari awal. Gue ngomong gitu ke mereka, ke Logan gue bilang, manajer gue bukan Taton, gue bilang. Oh gitu aja gue bilang. Tapi Jamsa taunya ya dia perwakilan Tekno. Susah bos, gila lu coba di sana jelimet lu ngomong lu. Dia cuma bilang gitu doang. Gua taunya manajer lu Taton. Udah. Dia merasa semua udah main ke Taton dan Tatonnya nggak nyampe ke kita. Ngomong apa? Menurut lu, Ya. Taton emang nipu atau emang dia kurang berkompeten aja? Gua nggak bilang dia nipu lah. Kurang berkompeten. Nggak kompeten sama ya gua nggak tahu, mungkin ada kepentingan, kita juga nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu isi hati orang udah urusan duit, bos. Gua nggak tahu, mungkin dia ada betting juga di luar, kita juga nggak pernah tahu. Lo nggak pernah tahu juga. Iya. Ya kan, mungkin kita yang Thailand masih di nggak usah Jawa Tengah, di Indonesia aja teman-teman yang ada Belandanya, bos, bisa dikalahin motor. Ya kan, lu tahu zaman dulu balapan liar. Siapa tuh? Ya banyak kan kita main nih, misalnya nih sabunin, hah? Jangan mancing-mancing lah, tai. Suka belakang bego, gue sebel banget deh. Dia tuh tahu cuma segala mancing-mancing orang yang ngomong, bukan dia ngomong. Lu mau bikin orang yang ngomong, bukan dia ngomong nggak tuh? Bisa banget deh. Ketahuan lagi. Iya. Pengen banget orang yang ngomong. Nah, bukan gue ngomong, kan lu yang ngomong. Pengen banget keceplosan. Iya. Padahal dia yang mancing-mancing ngomong ada, anjir. Enggak lah, tapi kan pas live terakhir juga gue ngomong waduh Taton emang kayak Iyalah, gue unfollow. Gue sih gak ada IG-nya udah gue pikiran unfollow, bos. Masa? Udah dari kemarin gue unfollow. Gue gak ada pikiran dia curang atau apa ya, emang Enggak, gue gak bilang kurang gitu. aja, Iya. maksud gue dia. Satu kurang, satu nggak mau ngurusin, satu ya udah gitu. Tapi mau duit nih, gimana tuh? Minimal kalau mau duitnya ya kerja lah. Lu udah tahu dong motor Tekno banyak nih, ya kan di atas 5. Lu tahu dong apa yang harus lu lakuin. Yang gua kesel lagi adalah dari ini kasus dia ngapain, gua tanya. Dari kita di sana kemarin. Bantuin nggak? Menurut lu? Bantuin sampai kayak lemen aja. Selama kita ribut kemarin, Dia ngobrol sih dia mana? masih. Dipaksa nggak sama kita? Hah? Dipaksa Iya, nggak? karena Nah. kita paksa. Tadi mau nggak? Cuek tadi, lu lihat dong dari tempat scroll dia diem aja kan? Sampai gue bilang, wah ini orang nih Belandanya nih. Kan ingat gue bilang gitu? Karena dia diem, dia nggak ngurusin, dia cuekin. Coba, kalau emang lu baik, lu fight terus ke Jamsa dong. Masalah duit ini gimana? Lu coba mediasi gue sama Jamsa lagi. Ya kan enggak? Lu sendiri. Gue sendiri. Harusnya, kalau emang dia hatinya di kita, dengan apa yang udah kita bayar, tanggung jawab lu, lu ke Jamsa terus lu tanyain, ngobrolin, ya udah nih Erikson mau ketemu, minimal gitu deh. Ini enggak sama sekali. Bahkan dia ketemu mereka, Tato tuh nggak tahu loh. Oh, iya. Enggak lah, kaget dia pas gue video call kok, gitu rame orang ada Jamsa segala, nggak tahu dia. Harusnya dia sebagai orang yang kita percaya di Thailand, ya harusnya ngurusin, datang bantuin. Kita nggak bicara HBY lah, HBY nggak ada urusannya. Ya kan dia mah bukan manajer kita HBY, kan dia cuma bantuin HBY mah. Harusnya Taton yang orang yang kita bayar, kita percayakan, yang dia merasa diri dia selalu jadi manajer Tekno, mana gitu loh. Ngurusin juga enggak. Duit kurang, contoh deh IBK. Ya lu yang bisa pakai bahasa Jamsa, udah tau Jamsa nggak bisa bahasa Inggris. Minimal lu clearin lu sampai hari itu dong. Iya. Kalau gua sih nggak mau gua dibayar besok. Karena udah lanjutan lagi tuh, udah bayar besok tuh. Iyalah. Itu pastilah. Itu di depan pit gue inget kan bawa gendongan duit Iya, banyak itu tuh. gua dikasih lihat fotonya. Iya, itu tapi Jamsa ngomong di depan pit ke Iya. Taton, gue kurang 200.000 besok ya. Ada banyak duit cash gue, versi Jamsa gitu ngomongnya. Dan itu gue denger juga kok. Jordi waktu itu langsung ngamuk, nggak bisa dong lu
harus ditagih Iya, saat itu harusnya gitu. juga, Iya, ke Taton. makanya harusnya gitu Berarti dong. Taton itu bahasa Taton ke kita. Iya. Yang Iya, yang Jamsa ngomong ke Taton nyampein ke kita. Seperti itu. Dia bilang menurut dia besok dibayar kok, ada banyak duit cash. Itu. Jamsa. Tapi Taton ngomong sama Jamsa pakai bahasa Thailand. Iya. Nah, itu kita nggak tahu. apa. Nggak tahu ngomong apa. Ya kan? Itu dia susahnya juga sih ya. Kalau gua jadi Jordi, gua kejar tuh sampai hari itu bayar dan gua ketemu Jamsanya langsung. Tanya, bener nggak besok duitnya dibayar? Itu yang sebenarnya harusnya terjadi lah. Lu tanya langsung depan Jamsanya dong, jangan lewat Tatonnya. Nah kita lagi kayak begini nih kok. Iya, Jamsa tapi- di sini, tapi Jamsa Jordi di sini, ngomong nggak ke Taton Jamsa? di sini. Ah? Jordi kompon nggak ke Jamsa? Ngomongnya bingung kan kok Google Translate. Akhirnya Google Translate aja kalau mau download nggak bisa. Ya, kita kan selama ini nggak pernah ngomong sama Jamsa pakai Google Translate. Susahnya Karena itu. bahasanya selalu ngaco kok. Google Translate Thailand ke Indo tuh ngaco. Intinya tanya aja, duit lu kurang 200.000 pasti kurang lebih sama. Ya kan, gua duit lu kurang 200.000 pasti ngerti lah. Masa gitu salah gila Google Translate. Tapi pas kita minta kayak gitu dia ngomong pakai bahasa Thailand bingung lagi gitu jawabnya. Iya. Enggak, tapi at least dia tahu apa yang kita tanyain. Ah. Gitu. Penyampaiannya tahu nih, gue mau nanya ini. Kan dia bisa bilang enggak atau yes gitu. Kalau dia bilang yes gitu, oke, udah berarti kan udah ngomong. Kalau kemarin ada bukti itu aja, gue bisa fightin masalah duit yang itu. Gue tanya duit IBK, kenapa kurang? Nggak mungkin kurang lah, coba lu hitung, dia bilang. Dia bilang gitulah. Kan berarti beda versi antara si Jamsa sama si Taton kan? Beda. Susah lah. Oke, kita Nggak segampang itu guys, nggak segampang itu. Itu kita tutup aja lah nih dengan kesimpulan dan solusi karena kita udah kejadian nih kok. Mau gimana lagi Ya duitnya mungkin Dulu udah pakai udah- juga. Hah? Duitnya mungkin dipakai juga sama dia nggak Iya. punya duit juga untuk Nggak- bayar. nggak mungkin bayar sih dia pasti. Sampai sana sebenarnya gue juga. Tadi gue mau bilang ini nih. Kalau lu nggak punya duit gue kasih. Tadi gue mau gituin. Tai banget. Sumpah. Lu mau lihat? Lu baca nih. Ini sebelum ketemu. Rencananya tadi begitu. Mana ya anjing chat deh. Gue mau gituin tuh anjing. Udah tahu mereka belum? Apa? Belum. Mau dibalas ini saya. Bentar. Setidur. Kalau lu butuh itu bilang aja. Oh itu translator lu. Gue disuruh. Hah? Bukan lah. Oh. Iyalah. Itu. Udah, orang Indonesia udah ngomong tuh. Sampai nih begitu lu bilang. Oh udah bilang aja gue kasih. Gue bilang ntar dulu lah, ntar gue ditusuk pulang nih gue bilang. Kita dengerin dulu dia ngomong apa dah, kan? Oke kita masuk kesimpulan aja lah. Kesimpulannya di Kita gimana? satu-satu lah ya menurut gua nih ya. Menurut lo? Menurut gua ini emang udah dirancang sedemikian rupa kok. Dengan mereka menurut gua meeting mereka tuh mengarah nih kalau kita kayak gini pasti ntar tekno gini nih kita harus gini. Jadi emang debatan kita tuh pasti patah dulu sama mereka kok. Pasti. Karena mulai dari dia tukar motor calit Sainoy itu gua udah ya ini sih emang udah permainan mereka menurut gue ya. Karena emang kita ngikutin banget itu Om. Iya. Sampai dia motor menang nggak mau diskrut langsung dibawa kabur kan. Takut ketahuan engine-nya calit. Berarti kan memang udah direncanakan. Udah direncanain tapi kita dibikin mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Susah. Jadi kalau menurut gue kalaupun mau ikut NGO lagi mungkin kalau emang masih penasaran banget kok, lo bener pakai legal dan kalau dia mau janjiin yang lo bilang akomodasi harus di depan. Karena tuh yang kemarin kejadian dia bilang mau nanggung hotel apa segala macam di Buriram Om. Bayar kita akhirnya nggak dibayar sama dia. Palsu berarti? Palsu. Kok gila gue bilang. Dan maksudnya ini beda negara kali ya. Kita Kalau boleh. main di Filipina misalnya. Nah, itu oke. Oke. Netral. Netral. Iya. Dan Lego gua rasa orangnya juga cengli. Cengli lah. Lego, makanya begitu dia bilang Lego gua mau. Kalau gua suruh ketemu Tan lain gua nggak mau. Oh enggak, gue penasaran sama Hanan waktu itu pengen nanya ke Lego langsung kok. Kan kita kurang 200.000 baht nih. Nah, Nah, kemarin- Lego udah bayar full belum? Kemarin ada logannya. Terus Dia bahas bilang nggak masalah itu? bahas. Udah Duitnya bayar full? udah. Hah? Udah. Tuh, berarti kan di jam 1 lagi main lagi. Berarti nggak tahu nih 200.000 ini liau kemana kan? Nah ini Iya. ini yang kita nggak tahu. Oh. Sebenarnya itu duit itu utuh atau enggak? kurang. Emang kurang. Lu ngitung, Tapi versinya Logan kan udah utuh kok. sekarang gua tanya, lu ngitung di mana? Di pit.
anak-anak waktu itu. Sampai beres 2 juta bat. Iya, si Kureng waktu itu suruh ngitungin. Lu ngitung pakai Satu-satu. tangan. Iya. Lu Ada kira-kira. salah nggak? Iya dong. Mesin aja salah, Bos. Mesin aja. Apalagi begini nih. Gini. Mesin aja karena Lidah lu begini. Ya emang gitu kan gepokan, tapi setelah sampai Jakarta pun tepat 1,4. Emang kurang 200.000 kan harusnya 1,6. Sekarang lu mau ngomong komplain duitnya udah dibawa pulang, lu mau komplain mana bisa, Bos? kecuali pada saat di situ dikasih langsung ini kurang. Harusnya hitung itu ada perwakilan dari mereka. Tapi yang gua berpikiran agak ambigu kok. Taton bilang nanti besok dikasih Iya. lagi sama Jamsa, itu yang buat ambigu menurut gua loh ya. Harusnya kalau emang kita mau ngitung, mereka lihat kita ngitung. Iya. Begitu mereka kurang, kita langsung komplain dulu kurang. Itulah harusnya. Yang gue bilang, nggak ada kita persiapannya bisa dibilang udah begitu lama, tapi kita nggak pernah, gitu loh. Kita owner itu nggak pernah diajak diskusi. Ini lo mau gimana sih? Lo pengennya apa? Tahu-tahu strukturnya udah jadi. Tahu-tahu, wah si ini si itu. Gue bisa aja komplain dong, manajer jangan dia deh, misalnya jangan Jordi, atau keuangan jangan lu deh Rip, gitu. Boleh dong. Boleh. Karena itu ada duit gue, ada motor gue. Masalahnya semua yang terjadi di event ini adalah bisa dibilang orang freelance, Iya. bukan orang internal tekno. Jordi bukan orang internal tekno, begitu juga ada bukan orang internal tekno. Semua orang luar yang jadi volunteer, membantu besok balap gitu, istilahnya gitu kan. Kayak kita bisa bicara profesional, jangan mungkin kita hire orang emang yang udah di bidang manajer balap, yang emang udah tahu gimana cara ngurusin tim balap. Kayak keuangan, ya kita cari orang emang yang admin emang bisa ngurusin keuangan, misalnya gitu kan. Contoh Arif, mungkin kan itu bukan bidang dia, Iya. tapi kepaksa karena Dan nggak emang volunteer. Volunteer. Jadi itu pun emang nggak dibayar juga. Iya, nah itu Emang karena bareng-bareng aja kok. nah nggak bisa gitu. Kalau Jordi itu gue juga boleh dong. Iya. Posisi gue sama Jordi kan lu tahu gue gimana gitu loh. Sama dong. Anggap Jordi punya motor deh di Tekno. Kan gue juga punya motor. Ya dong. Harusnya gue dilibatkan juga. Eleven juga harus dilibatkan. Si Kuma juga harus dilibatkan. Ditanya, lu setuju gak kalau ini mereka menjadi yang ngurusin ini? Satu, duit sensitif. Ya kan? Dua, Jordi apalagi sebagai ngurusin manajer tim, sanggup gak? Apakah dia punya background ngurusin balap? Gua tanya sama lu gitu. Lu basic lu akunting? Iya, bukan. Bukan. Kita kan bukannya nyalain, enggak. Ya salahnya adalah kenapa milih orang yang bukan di bidangnya. Arif gitu ya, kita nggak mungkin nyalain dia loh, dia kagak dibayar kagak dia apa-apa loh, dia kerja sukarela gitu. Misal Jordi ya mungkin perwakilan ngurusin motor, tapi apa bisa ngurusin semuanya kayak kemarin gitu. Contoh simpel aja deh gitu, dari motor ke Tekno semua main, apakah dia tahu ini kelas apa sekarang, ini ngapain sekarang, timetable-nya apa, apakah Jordi tahu? Menurut lu gimana, tahu nggak? Nggak tahu pasti Rip. Dia pun pasti kan ngurusin motor yang emang harus dia urusin. Semua ada kepentingannya. Iya. Ya kan? Nah gua mau nyuruh siapa, gua tanya. Gua tanya lo deh, apa gua di situ bisa kayak dianggap gua yang punya motor? Gua bisa nyuruh-nyuruh? Bisa lah. Iya bisa, ada yang kerjain nggak? Pertanyaan itu, bisa, betul bisa. Contohnya apa misalkan? Ya misalnya, motor gua ini dong, gitu. Jadi kerjain lah, kok masa nggak berani? Kalau enggak, Hah? kalau misalnya nggak dikerjain? Iya, lu berhak marah. Iya. Kalau kayak kondisi kalau lagi balap gitu marah sama siapa gue? Han, apa bisa lo marahin? Emang nggak bisa. Lah, menurut lo aja. Gue sih marah-marah. Cuman apakah mekanik bisa lo marah-marah saat lo balap? Gue tanya. Kalau gue ada manajer, gue marah-marahin manajer, gue maki-maki. Gitu loh misalnya. Motor gue urusin dong itu gimana? Ini yang harus diberesin menurut gue gitu loh. Solusi nih masuk. Solusi, masukan, dan karena gue ngerasa ini gue fight sendiri, gue ngurus sendiri sampai gue beres. Bisa dibilang gue nyebokin masalah gue sendiri.
Yang dimana gue nggak tahu masalahnya tuh, gitu loh. Yang gue nggak detail masalah gue. Yang kan orang-orang kan taunya kan di podcast Gondrong gue kayak nyalain tekno apa lah gitu. Gue bukan nyalain tekno, ini komplain nih gue sebagai owner, gue berdiri sebagai owner. Yang seharusnya gue tuh nggak ngurusin hal-hal beginian. Gue taunya motor gue bayar, gue pengen menang, that's it gitu loh. Nggak ada lagi gue nggak tahu urusan kecot tuh. Mana ada gue tahu urusan kecot. Nah, kan kita tanya Om Dito nih, Nah. sebagai owner juga yang ditipu, gimana Om? Solusinya? Ya, Menurut lo? ini Kalau menurut gue ya nggak ada solusi kok. Lo mau sewa manajer profesional Bukan. sekalipun, kalau yang udah dia curangin sedemikian rupa, nggak Kan? bisa kok. Gue tanya Rif sekali lagi sama lu nih, Eh, motor gue dicurangin apanya? mungkin case motor lo ya kalau kita. Gue ini di sini ngebahas motor gue doang. Iya. Karena masalah skrut Bukan, ya. panas. sekarang gue kan orang pada bilang nih gue nih jadi belain Jamsa. Iya. Gue tanya lu, motor gue curang apanya? Dicurangin apanya? Itu diskrut dalam keadaan panas, itu aja menurut gue sih. Kalau motor Jordi RTP lain, dia emang pinjem motor. Itu lain cerita deh. Gue tanya motor gue yang apa gue dicurangin ya? Karena screw bagian dalam panas. Iya, pasti lewat jadi karena mungkin emang mepet nih stroke-nya. Lu tahu dong itu jam berapa kita main? Iya, jam 2 pagi. Jam 3, bos. 3 pagi. Jam 3 pagi kita main. Dan dia masih banyak kelas saat itu kan. Beda sama kelas 16 besar itu sore. Jam 2 siang atau jam 3 siang, inget gak lo? Iya, Ya iya. mungkin masih time-nya masih panjang untuk itu. Kalau lu bicara kita panas lagi itu kita ulang lagi, gue sebagai Jamsa gue bilang gini, aturan mana yang bisa lu buktiin bahwa lu harus gue serta mesin dingin? Begitu gue intinya adalah gue panitia, gue nge-scrut motor lu lewat. Gue digituin gitu gue bisa apa? Gue mau fight gimana tuh? Gue nih punya motor nih. Lah ini lu lebih, lu mau ngomong apa? Oke, berarti solusi lu nih maksudnya tadi Nggak ada. manajer profesional dia harusnya ngapain? Kalau keadaan kayak lu kemarin. Ya nggak bisa, maksud gue manajer profesional adalah dia ngurusin eventnya, dia ngurusin sampai beres itu event gimana, dia tahu lah gitu harus ngapain di sana. Kemarin itu kita kayak orang gila, Rip, berantem sendirian, Rip. Enggak nih, misalkan berarti kan lu dikasusin karena suruh lu. Kalau kasus gue tuh sebenarnya nggak perlu manajer. Hah? Kasus gue nggak perlu manajer untuk ngurusin kasus gue. Jadi emang- Yang manajer itu ngurusin kasus yang kemarin duit kurang, yang komunikasi taton sama kita, sama masalah rules, yang time limit. Bukan stroke lebih manajer urusan, ya bukan, itu urusan mekanik. Iya, iya. Manajer itu lebih ke teknis. Iya. Masalah rules dia harus tahu. Penyampaian dari pihak NGO ke kita itu apa? Oke, misal dari NGO ke Taton, manajernya harus detail tanya ke Taton. Apa yang disampaikan tadi ke lu, itu nyampe harus benar. Sekarang apa semua lu tahu bahwa ada aturan time limit 20 menit? Cuman tahu Han doang yang tahu. Han tahunya dia pikir Gue sih beda. tahu kok, maksudnya kan emang ada time ya kalau mundur. Bukan, itu kan maksudnya tapi Kan kita nggak ada yang tahu tuh time limit itu termasuk scrutiny Nah, yang harus selesai. Itu nggak itu ada gue yang bilang tahu. fungsi manajer dia harus tahu detail dong. Itu time limit untuk apa? Sekarang kayak gini celah buat mereka buat nyerang kita. Iya. Itu celah loh, itu celah loh. Itu yang udah diatur menurut gua ya. Sedemikian rupa. Bukan sedemikian rupa, Rit. Itu udah ada di bukunya, lo mau ngomong apa? Dia bukan baru bikin kemarin pas gue lagi ribut. Kalau kayak 16 besar gitu ya, emang waktu ini 30 menit nih. Nggak mungkin tuh 16 motor 30 menit kelar di scrut. Pasti lewat kok. Pasti kita bicara gitu ya. Iya. Motor gue lewat sejam, Rit. Itu lebih dari sejam kok 16 besar kok. Scrutnya. Iya maksudnya gitu. Maksudnya dia bilang, kalau lu bilang time limit lu lewat, motor lu sendiri udah sejam lebih, digituin gue. Masih dibilang lu nggak toleransi gimana? Lu nggak 20 menit, lu lebih dari 20 menit. Nah, pada saat dikumpulin sebelum balap, Itu pakainya pada saat dikumpulin sebelum balap, regulasi itu disampaikan nggak sama pihak NGO? gimana? Kan kita ngumpulin sebelum balap nih, disampaikan nggak misalnya scrut 20 menit ini kan harusnya disampaikan dong dari pihak panitia ke. Oh ada, ketaton. Ketaton semua om. Ketaton Kita semua. Sebenarnya yang kurang informasi tentang itu. Semua taton udah dikasih tahu tuh. Gua bikin konten semua tentang jadwal permainan apa segala macem. Iya, berdasarkan dari Facebook NGO doang. Iya, dan itu ada di Facebook dia yang tadi. Tapi kalau rules
detail gitu kita nggak ada yang tahu. Kalau menurut gue ya kan dia bikin event nih, kan dia harus kasih tahu dong rulesnya pada saat Harusnya malam, juga dari malam ngumpul nih sebelum Iya. balap kan harus dikasih tahu nih rulesnya Emang ada ini. briefing. Iya, kan absen ada sebelum briefing. balap, iya. Tapi nggak ada juga Om. Nah itu yang gue khawatirkan pada saat kita ada kesalahan sedikit di rulesnya dia, baru dikeluarkan lah rulesnya dia ini. Itu dia. Nggak- Masalahnya di situ. Karena dari awal nggak ada rules, nggak ada apa, kita dikumpulin hanya cuma ngomong-ngomong gitu doang. Ini makanya nama eventnya non-government organization. Emang dia udah pengen liar aja nih eventnya. Iya. Emang Susah. dia nggak mau ada diatur ini, nggak mau diatur apapun. Iya. Salahnya ya kita ikutan. Salahnya ya kita ikut berpartisipasi, udah tahu kayak gitu kan. Iya. Itu yang gue bilang kenapa kita harus punya manajer. Kalau ada masalah kayak gini, manajernya kita maki-maki, bos. Notabene harusnya Taton, karena Taton Manajer. nggak manajer di NGO Nah. dan memang di negara dia. Dan yang menjadi pertanyaan gue, dia ngapain sekarang? Malah gue yang ribet. Coba gue tanya. Dia ngapain sekarang nih? Malah gue yang ribet kok, bukan dia. Iya kan dia menjembatani kita sama semua. Regulasi pun dia ngomong ke sana. Masalah taruhan pun dia ngomong ke sana. Pembayaran dia yang ngurusin. Udah susah gitu, susah. Ya, menurut Om Dito gimana? Ya, gue pengen tahu lu tau, coba. Ya. Tanggapan dan solusi. Bukan solusi, tanggapannya dulu deh, Iya, coba. tanggapan dulu deh. Kesimpulannya deh. Simpulan. Yang mana nih, motor gua dulu atau yang semuanya? Yang motor gua dulu deh. Motor gua. Yang motor gua dulu deh. Kan kita tahu nih setelah pada sebelum balap malam kan kita dikumpulin. Harusnya kan rules itu keluar dong. Rules Nggak ada sih kita malam Nah. kumpulin tuh nggak Oh, nggak ada. Itu kumpul itu kita yang pengen sendiri karena kita, nah itu pembahasannya cuman mesin harus ditandain, di marking marking terus sama kelasnya. oh berapa lama, enggak berapa lama waktu pengganti bongkar. kalau ya bongkar ganti mesin gitu-gitu berapa lama, kalau mau trouble siapa lagi ya? Ya lebih kayak gitu. Nah itu semua saat itu diserahin ke Jordi. Kan Jordi, lu yang pegang sama Jordi kan surat itunya kan? Itu gua nggak tahu malah. Jordi yang pegang surat itunya. Suratnya gue yang pegang tapi pada saat di NGO-nya gua nggak tahu. Iya kan ada Surat itu kan keluar pas kita di Wangno itu. Masihnya itu iya. jauh sebelum. Enggak, abis itu kan kita ngomongin lagi di pas malamnya. Pas makan Hamin ikan berapa awal. balap kan? Yang kita makan seafood kan? Kan ada juga ngomongin itu kan. Bang Jor, besok lu urusin ya yang masalah ini. Gue inget banget tuh. Karena dia yang si Jordi yang ngurusin masalah itu gitu loh. Untuk yang lu nanti yang di sana ya bagian-bagian ini lu gitu. Itu gue tahu banget gitu loh. Gue inget gitu loh. Nah itu cuman nggak ngebahas masalah screw dingin, screw panas tuh nggak ada. Tapi ada pihak dari NGO-nya. Ada dong, ada jam saja malah. Itulah nggak fairnya dia di situ loh. Tapi padahal Jordi itu juga selalu tekan Taton. Oh. Taton bilangnya iya udah. Taton si Jordi gue bilang gue udah marah-marah kok gitu sama Jordi. Ya cuman ya. Menurut gue ada dua kesalahan, satu dari pihak NGO-nya nggak dari awal nih ada rules ini Nggak kompeten atau Nggak- emang udah merencanakan. dan memang udah merencanakan. Yang kedua Iya. Taton memang komunikasi ke kita pun juga Nggak bagus. nggak bagus. Ya emang anjing lah intinya itu orang. Tapi kalau kita ikut event nggak pernah ada masalah loh. Pernah. Itu yang gue bilang sih. Masalah kita tuh adalah betting sebenarnya. Betting. Dan dari dulu kok selalu makanya di elemen kan video call hour segala macam. Emang kalau udah urusan betting itu mafia keluar semua. Nah, Susah lah makanya udah. Susah. iya. Dan tambah lagi udah motor gue kesalahan. Ada celah juga di Iya. motor lu lewat. Makanya gue Iya. bilang kalau motor gue disekrut bener dia nggak bayar itu lain cerita bos. Mati lu. Hah? Udah pasti lain cerita bos. Itu lain cerita. Gua nggak bohong. Lu pegang kuping gue deh, lu potong. Itu lain cerita. Kalau motor gue bener dan dia nggak bayar itu lain cerita. Kenapa gua nggak bisa fight ya karena udah salah. Iya, di toleransi itu kan berarti dia cuma 0,05. Iya, dan gua malah Dan kita nggak tau nih ada Toleransi toleransi itu dan Ada. regulasi tertulis. ada 0,05 regulasinya ada dan itu udah video call mahan, udah mahan Han. Telepon video call. Oke, toleransi 0,05 gitu ya. Terus setelah lu ribut-ribut segala macam kan lu puter-puter kan, itu pun gua masih lewat. Lewat udah kok balik ke 40. lewat 0,02. Ada videonya gua simpen. Ya kalau 0,02 kan aman tuh harusnya. 0,05 tambahin 0,02 0,02
Kalau lu mau begitu mereka scroll pertama kali, itu yang harusnya keluar nggak masalah. Masalah lu udah ngerubah berkali-kali, baru dapat angka segitu gitu loh. Oh. Kalau lu mau minta toleransi dikasih, tapi begitu pertama kali mesin tuh lu udah bongkar semua dan udah oke dia sekrut, itu dia terima gitu loh. Itu kan Hanan udah ngebahas ke mereka kan toleransi segala macam di sekrut tengah-tengah itu kan dibahas juga mau di toleransi sekian tapi motor lu kan 0,8 lebihnya. Itu yang dibahas sama mereka. Kita nggak tahu tuh emang berapa kali mulai muternya itu kok buat ngecek. Itu sih mereka nggak ada ngomongin masalah itu. Yang jadi masalah kan lu Mereka kan selalu lu pertama kali udah lewat ya udah gitu. Kan nggak dikasih tahu berapa kali mulai muter ngecek. berapa kali putar ngeceknya Karena dianggap kalau gue liat elemennya pun yang besoknya kita kesana dia juga nyari kok. ya, emang ada videonya ini nyari juga, Rip. Iya. Ada mereka nyari. Tapi emang begitu sih, screw. Coba ya. Emang dibolehin gitu maksud gua. Diperbolehkan ya. Iya. Ini ngomong masalah sih kayak harus ada mekaniknya. Iya sih harus ada. Nah, kita kan cuma ngeliat dari yang video aja. Oke lanjut, Nur Mambito. Menurut gua sih ya kalau mau ikut event aja. Event aja ya, Iya. aman. Kalau betting udah 2 kali loh, nggak mungkin 3 kali kan? Hmm. Kesalahannya sama. Capek intinya. Gue takutnya jadinya Jansen nih kayak pecah belah kita internal tekno jadi berantem sama LMN sama HBI ini dia dibentrokin semua. Ya mungkin, tapi kan kita jangan sampai ke sana. Kita kan tahu mana yang orang masalah sama kita, masalah enggak. Dia nggak nyenggol elemen dengan nyenggol HBY, sama sekali nggak ada. Iya. Ngebahas mereka pun enggak si Jamsa kemarin. Mereka bahas apa yang mereka bahas aja. Kalau masalah overstroke, kita beli di LMN. Iya, Dan harusnya yang- juga dia tuh bantuin ya. Dan elemen yang Tapi itu yang dia bilang yang dibahas itu elemen kompetitor. Ya dia pedagang dan dia punya event balap juga. Ya susah juga, bener apa yang dia ngomongin. Jamsa mikir, ya orang pasti mau jatuhin event gue. Kayak misalnya IDW IDC gitu kan, lu bilang tuh IDW begini-gini jual barang ke macam, lu balap di event IDC. IDC bilang ya itu kan lu eventnya dia dagang barang. Susah, Rip, makanya udah susah anjing, susah. Susah. Nggak segampang itu bangsat. Wah, gue kaget pas lu bilang mau balap lagi nih, Jamsa mau fasilitasin akomodasi. Tapi gue mau balap karena dia bilang sama Lego, gue makanya mau. Jangan di Thailand. Jangan di Thailand. Ya kita nggak usah Thailand, ini kan baru kira-kira. Ini baru keinginan gue balap sama si LMN sama si Lego. Gitu, karena gue liat Lego orangnya fair dan gue kan suka ngobrol sama orang-orang Lego juga kan, orangnya asik gitu loh. Kayak gue mau. Nah masalah fasilitas balap itu adalah dia anggap kemarin buat kayak dia minta maaf ke gue lah gitu loh. Berantem kemarin ini lo kan ya udah dianggap ini kita kasih gratis, nggak lu gua kasih akomodasi dan lain-lain, dia bilang gitu. Itu doang. Tapi gua juga nggak bilang iya. Susah lah, udah susah banget, udah Iya. capek. Simpulannya apa, Vito? Gak usah main Nggak gitu, usah. betting. Gua usah main betting, Event udah paling bener ya. event paling gitu. Tuh kok. Karena memang udah ya Enggak. Koko ngalamin kan. Enggak. Apa? Rugi dong Rugi ya? dong. Kalau event doang. Gimana rugi? Nggak ketemu angkanya. Padahal gua Motornya nggak ketemu. Padahal Nggak gua tuh dari awal udah pernah bilang, lu kalau mau event nggak apa-apa, tapi kalau mau betting jangan, cukup gua aja yang nyebur. Iya. Lu udah ngomong kan lu kok. Tapi kalau gua hitung-hitung, kalau event gua hitung pakai sempo juga nggak masuk. Pakai kalkulator Cina juga nggak nyampe. Nggak bisa. Nah, itu. Terlalu dalam. Nggak bisa. Hitungan sempoa gua Cina juga nggak nyampe tuh. Nggak ketemu. Kalau betting ketemu hitungannya tuh. Ah, Kalau dibayar. ini kan Muncul. Iya. Double kill. Anjing. Sevet gila pada bawah. Kalau hitungan Cina gua di betting ketemu. Kalau hitungan itu nggak ketemu toh. Sampai lo kalkulator orang Cina bikin gimana nggak ketemu toh. tapi kalau betting ini kayaknya nggak ketemu juga nih. Sekarang nggak ketemu. Kalau ngomongnya menang mah plus toh jadinya toh. Iyalah. Plus jauh itu. Nggak ketemu deh, nggak ketemu. Simpulannya apa? Oh, menurut lo? Kesimpulannya gue ditipu apa enggak? Tipu lah. Tipu. Ya udahlah. Nggak ada yang belain gua. Nggak, kesimpulannya Emang ada celah dari kita memang juga. ada celah dari kita. Kalau Dan emang gua ditipu, lu pada fight dong anjing. Ngentot, lu pada kesana dong berantemin dia dong anjing.
Kita udah kejadian di hari H. Ya udah handoknya suruh berantem sama Jansanya dong bangsat. Jangan guanya dong gila. Mau ngomong apa juga susah. Ya nggak bisa, harus berarti toh lu ngomong ke Han, dia harus fight ke sana. Buktiin bahwa emang bener gue ditipu. Ini kan versi gue sebagai orang awam. Iya betul. Dia sebagai orang teknis mekanik yang bikin mesin gue, dia harus ngomongnya ke Jansa dengan dia punya argumen. Itu baru fair. Tapi harus ada Taton. Iya. Taton ada, Han ada. Orang ini juga translator ini harus ada kok. Harus ada ya, gue ada, orang gue nanti gue temenin pasti. Itu baru fair toh. Ini versi mekanik gue pengen lihat coba hasilnya apa. Karena memang Kalau Han dibayar, gue kasih 70% buat dia. Ya kan? Dari duit gue nih, ini lu rekam nih. Kalau duit gue dibayar 70% buat Tekno, gue ambil 30% aja bos. Gue anggap buat jalan-jalan nih akomodasi gue dah tuh. Walaupun masih kurang juga sebenarnya kan, nggak apa-apa. Nih pegang ngomong, kalau duit gue dibayar dengan dia ke sana, kita modalin deh gue ke sana. 70% gue kasih Tekno, gue ambil 30% doang. Fair dong. Fair. Versi gue jalan ke sana kan mungkin karena gue nggak ngerti. Mungkin gue dibego-begoin nih, ya kan? Kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kalau ini mekanik ke sana, ketemu langsung di luar balap, silakan. Argumen, gue pengen tahu coba. Ya kan? Perjanjian gue kalau emang dibayar, gue kasih 70% ke Tekno, gue ambil 30%. Nggak usah 40 bos, kita kasih 70 bos. Ya kan? Silakan Bapak Dito. Diteruskan ke Bapak Hana Silim. yang kedua kayaknya Miknya malah dicopot gitu. Wah ini, netizen langsung bingung nih, kenapa nih? mau pulang gua. Yang kedua komunikasi om. Kita keputus komunikasi sama Solusinya Jang. cari translator. Cari translator. Indonesia Thailand nih. Kalau mau balap lagi. Menurut gue sih iya kalau mau balap lagi. Udah ada gue. Jangan Inggris Thailand lah segala Nggak macam. bisa. Indo Thailand. Gue udah ada. Udah ada lu. Iya, yang main aku bahasa Indonesia. Itu udah paling bener. Dan netral ya. Dan netral. Dan dia bukan orang balap, dia bukan ngurusin beginian. Tapi mungkin orang balap perlu juga sih kok, tapi Ya orang balap kan lu Tekno udah ngerti balap, kurang apa lagi? Mekaniknya kan ngerti semuanya detailnya. takutnya dia mungkin kalau translatornya sebagai manajer juga dia ngurusin kelas bingung juga di stroke 15 apaan. Nah itu masuk, Bingung juga. itu tetap Tekno tuh harus ada bendahara, harus ada manajer. Kita hire lah manajer balap dari road race kek gitu kan, banyak tuh pinjam sama Pak Haji Putra ya kan. Manajer balapnya boleh nggak dipinjam, kita mau balap nih ke Thailand, kita bayar berapa ya kan. Misalnya satu solusi dari Karena dia udah biasa main, negara. iya karena dia udah biasa main Asia. Karena sama ini anak-anak Tekno ini berjalan sesuai apa yang mereka sudah biasa jalanin. Mensamaratakan event nasional dan event internasional itu yang susah. Terlalu gampangin gitu loh, nggak bisa lah kayak gitu, nggak bisa lo supus Han harus musik, nggak bisa, dia tugasnya kan kayak gue pernah bilang tuh. Mekanik bikin motor. Dia mekanik bikin motor. Motor kencang udah. Udah. Iya. Ya kalau gini debat ini harusnya ya dia yang sana. Bukan lah, harusnya ada manajernya. Ya enggak dong. Kanan kan mekanik bikin motor kencang. Tapi kan dia tahu. Kan kenceng motornya menang. Kan di Baiklah. depan motornya. Baik. Udah bisu nangis peluk dia. Aduh. Nangis juga nih nggak ada itu- dia. Udah. Itu gue juga sedih lah, gue terharu itu. Terharu lah. Anjing. Ngentot nggak dibayar anjing. Bangsat. Harusnya Han bukan manajer dong. Karena kan dia tahu ukurannya semua dan dia gimana cara debatnya dia tahu. Manajer bingung debatnya. Iya. Mekaniknya lah yang harus debat, yang bikin motor. Elemen saat itu ada di situ cuma bingung nggak bisa ngomong. Iya, harusnya itu pakai barang dia ya. Ada loh dia situ. Ini loh di tangga. Dia di tangga loh. Iya. Nggak ngebelain. Mana ngebelain? Soalnya itu kan masalah terkait barang dia juga. Barang dia ya? Hmm. Gua jadi kelebihan. Susah bos, udah bos. Udahlah, tai lah. Simbolannya tai. Tai lah udah. Tai kuadrat. Iya. Nggak ada yang ditipu, nggak ada yang nipu, nggak ada yang ya udahlah, udah ini pelajaran buat kita semua bahwa ya balap di luar itu nggak seindah yang kalian pikirkan. Bukan cuma lu punya duit lu bisa balap, nggak kayak gitulah, nggak kayak. Jangan lu samain kayak balap-balap tarkam yang kayak di jalanan, beda gitu. Lu di jalanan nggak dibayar, pukul-pukulan, lu berantem, lu gebukin, lu bakar, bisa di sana mau gimana bos? Nggak Negara bisa. orang lagi ya. Negara orang, kita kendala bahasa.
Tambah kita nggak punya orang kepercayaan. Itu ya, susah. Ini susah. Jadi intinya gua nggak belain Jamsa ya, bangsat bilang gua bilang Jamsa. Gua itu mensimpulkan apa yang udah gua diskusi di sana. Gua nggak belain siapa-siapa, dibilang belain Jamsa tai. Dibilang kesirep, bego, kesirep dari mana? Siapa yang mau hilang duit goblok? Dibilang cuci otak kok. Bego lagi aja. Cuci otak. Teroris. Di sana yang ngomong juga orang skrutnya bukan si Jamsa. Jamsa gua nggak ngerti bos masalah itu. Dia nggak ngerti. Yang ngomong tuh orang skrut yang Orang gendut. skrut yang gendut itu. Iya dia nggak ngerti. Tapi kalau masalah duit dia tahu itu, masalah duit taruh dia tahu semua. Tapi kalau kita lu bahas masalah skrut dia nggak paham sama sekali. Dia nggak ngerti udah. Udahlah gitu ya, tai lah. Ada yang sampai lagi Om Dito? Maju terus, jangan menyerah. Selamat ditipu lagi. Tetap menyerah, jangan semangat. Iya betul. Udah cukup sekian lah. Cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.